Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Kita mengambil tema dari renungan ini, memiliki mata hati yang terang. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, saat kita membeli gadget, handphone, atau peralatan elektronik lainnya, atau membeli mobil, dan lain sebagainya. Sebagian selalu dilengkapi oleh buku panduan manual yang memberitahu kita cara mengoperasionalkannya. Banyak dari kita yang membacanya sekilas atau bahkan tidak pernah membaca dengan alasan repotlah. Kita berpikir kita cukup pintar untuk memecahkan, mengoperasionalkannya tanpa membaca petunjuk. Tetapi apa jadinya ketika kita diperhadapkan dengan masalah? Akhirnya kita akan kembali membaca buku manual dengan sangat hati-hati. Demikianlah Tuhan telah memberi kita firman sebagai pedoman keselamatan kita. Alkitab memberi kita semua yang perlu kita ketahui untuk dapat berjalan bersama Tuhan dan hidup bijaksana di dalam terang kekekalan. Namun seperti yang kita lakukan terhadap begitu banyak buku panduan, kita ini sering membaca firman-Nya hanya secara sederhana atau hampir tidak rutin membacanya. Padahal firman Tuhan itu adalah panduan kehidupan kita berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat rohani yang baik hati. Mengapa kehidupan orang Kristen tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya? Kita perlu diingatkan untuk membaca buku manual, yaitu panduan dari firman Tuhan dengan sangat hati-hati, bahkan dengan sangat teliti, agar kita dapat memahami firman Tuhan. Dengan demikian kita mendapatkan wawasan yang baik dan kebijaksanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat rohani yang baik hati. Dalam nas kita, Paulus berdoa agar Allah menjadikan mata hati kita terang untuk memberikan kepada orang-orang kudus roh hikmat dan pengetahuan sejati tentang Dia. Mengapa Paulus memohon demikian? Paulus melihat lalu berdoa agar setiap anak-anak Tuhan dapat menghargai harta berharga yang diberikan oleh Tuhan, yaitu pengetahuan yang baik, yang tidak hanya mencakup pemahaman intelektual akan kebenaran, tetapi juga menguasai emosi kita dan membawa kita kepada ketaatan yang lebih besar kepada Tuhan. Karena meskipun Tuhan membuka mata hati kita untuk percaya kepadanya,
sebagai satu-satunya juru selamat. Tetapi kita harus tetap mencari Tuhan serta memohon kepada Tuhan agar Roh-Nya menerangi mata hati kita, sehingga kita dengan terang benderang dapat melihat dan memahami sebenarnya kebenaran yang sejati itu. Mata hati mengacu pada keseluruhan batin kita, yaitu kecerdasan, emosi, dan kemauan. Rasul Paulus mengatakan bahwa mata hati harus tercerahkan supaya kamu mengetahuinya. Masalah kita bukan karena kita kurang terang mata hati, tapi karena kita menyukai kegelapan. Inilah yang membuat kecenderungan hati kita menyimpang dari jalan Tuhan. Sahabat rohani yang baik hati, kita mungkin pernah mendengar istilah menempelkan kepala di pasir. Istilah ini mengacu kepada legenda burung unta yang menancapkan kepalanya ke dalam pasir untuk menghindari ancaman. Banyak orang Kristen menempelkan kepala di pasir ketika berhadapan dengan persoalan dan doktrin-doktrin Alkitab yang sulit kita pahami. Kita mungkin berkata, saya tidak peduli dengan teologi. Mungkin juga berkata, saya hanya mencintai Yesus, tidak perlu yang lain. Bahkan ada yang berpendapat bahwa mempelajari teologi itu sangat berbahaya secara rohani. Tetapi tidak mau membuka diri pada bahaya rohani. John Calvin mengatakan bahwa orang percaya selalu terlibat dalam perjuangan melawan kerusakan batin setiap hari untuk menghayati dan menyadari bahwa kita membutuhkan kebesaran kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita. Allah ingin supaya kita tahu hal yang terpenting tentang keselamatan yang memberikan kita kekuatan, motivasi, semangat, dan harapan untuk mampu bertekun dalam kesalehan di dalam menghadapi pencobaan. Sahabat rohani yang baik hati, pesan dari renungan ini kepada kita. Jikalau sesuatu tampak tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam hidupmu, mungkin inilah saatnya kita kembali membaca petunjuk buku manual Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita dikuatkan menghadapi apapun. Mintalah kepada Tuhan agar melalui Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita dapat mencerahkan hati kita selalu. Apakah kita sudah memiliki mata hati yang terang untuk dapat mengenal Allah yang Maha Agung? Tanpa kita sadari, kita bisa dengan mudah melewatkan anugerah di depan mata kita. Terutama keindahan yang sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Allah ingin kita tahu bahwa pengharapan panggilannya, kekayaan kemuliaan warisannya, keagungan kuasanya melebihi segala sesuatu. Dia ingin kita melihat kebesaran kuasanya, menjaga dan melindungi kita setiap hari. Dia ingin kita melihat kedahsyatannya akan kasih setianya melayani kita. Dan dia ingin kita juga melayani Tuhan serta mengatasi berbagai godaan dan tantangan dalam hidup kekudusan kita. Tuhan bahkan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk bertahan dalam berbagai pencobaan. Karena itu memohonlah dengan sangat supaya Tuhan selalu ketika Anda mau membuka Alkitab, membacanya supaya mata hati kita diterangi oleh Tuhan untuk bisa melihat keselamatan dan pertolongan dan kemahakuasaan Tuhan yang menyertai kita dalam perjalanan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa.
Bapa Sorgawi yang baik hati, saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan ada menyapa kami lewat firman di dalam komunitas sahabat rohani HKBP Jatinegara ini. Tema yang menghantarkan kami menjalani hari ini adalah sangat indah. Memiliki mata hati yang terang. Mata hati yang terang ibarat sebuah tongkat untuk membawa kami berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Oleh firman-Mu kami dituntun, kami dibawa berjalan menuju kebenaran yang sejati. Karena itu ya Bapa, tolong melalui Roh Kudus-Mu, terangilah mata hati kami, terangi jiwa kami, terangi hidup kami, terangi keluarga kami, terangi rumah kami, agar kami senantiasa melihat Tuhan dalam setiap keadaan yang terjadi. Dan demikian kami menjadi semakin percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan kami percaya dengan firman-Mu semuanya akan boleh terselesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.